Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Rizky Riza dengan NIM 0602 1282 429 048. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap buku teks bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 9 kurikulum Merdeka. Video ini juga saya buat sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Oke, jadi proses analisis ini saya lakukan melalui dua sumber data. Yang pertama itu hasil angket yang diberikan kepada siswa kelas 9 di SMP Serguna Palembang sebagai pengguna langsung buku tersebut. Nah, kedua, kajian langsung terhadap isi buku, sehingga penilaian itu tidak diperoleh dengan hanya berdasarkan persepsi siswa, tetapi juga telah mendalam terhadap struktur dan penyajian materi dalam buku. Nah, melalui presentasi ini, saya akan memaparkan penjelasan umum mengenai buku yang dianalisis, teori yang digunakan, hasil analisis setiap aspek, serta simpulan dan rekomendasi. Untuk itu, izinkan saya memulai dengan gambaran umum buku teks tersebut. Nah, teman-teman, buku yang saya gunakan kali ini tuh adalah buku teks bahasa Indonesia tingkat SMP atau MTS kelas 9 kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Eva Yunukman, Anna Farida Kuryasari, dan Helva Nurhidayah, serta diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek pada tahun 2022 dengan total 208 halaman. Nah, buku ini tuh mengikuti karakteristik kurikulum mereka yang menekankan pembelajaran berbasis teks, partisipasi aktif siswa, penguatan nilai karakter, serta penyajian proyek yang memungkinkan peserta didik menerapkan kemampuan berbahasa secara konseptual. Nah, sebelum menilai kelayakan buku, perlu dipahami bahwa kelayakan buku teks ini tuh merujuk pada sejauh mana buku tersebut memenuhi standar kualitas, dimulai dari segi ketepatan materi, kelayakan buku, kejelasan penyajian, relevansi dengan kurikulum. Keberadaan standar ini tuh penting agar buku yang digunakan dalam pembelajaran ini tuh benar-benar membantu proses belajar secara efektif dan tidak menimbulkan kesalahan konsep bagi siswa. Nah, dalam menganalisis kualitas buku teks yang saya teliti, saya menggunakan teori yang dikembangkan oleh Greene dan Petty. Teori itu sudah lama menjadi acuan dalam penilaian buku teks karena memberikan gambaran yang sangat lengkap tentang apa saja yang seharusnya ada dalam sebuah buku teks yang baik. Nah, menurut Greene dan Petty, buku teks itu tuh bukan hanya kumpulan materi, tetapi juga sebuah perangkat pembelajaran yang harus mampu memandu, memotivasi, dan memfasilitasi siswa dalam belajar. Nah, untuk itu mereka menyusun 10 kriteria yang dapat digunakan sebagai standar kelayakan buku teks. Nah, berikut penjelasannya secara lengkap. Nah, yang pertama itu tuh ada buku teks haruslah menarik minat siswa. Jadi maksudnya buku itu tuh perlu tampil menarik dari segi desain dan penyajian agar siswa itu tuh tertarik membacanya. Lalu yang kedua ada buku teks itu tuh harus memberikan motivasi. Jadi isi dan aktivitasnya itu tuh harus mendorong siswa untuk terus belajar. Ketiga ada buku teks itu tuh harus memuat ilustrasi yang menarik. Nah, jadi gambar yang ada di dalam buku tersebut itu harus relevan sehingga membuat siswa mudah dalam memahami materi. Lalu yang keempat ada bahasa di dalam buku tersebut itu tuh harus sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kalimat seperti kayak kalimatnya itu harus jelas, sederhana, dan tidak membebani siswa. Nah, lalu yang kelima ada isi buku itu tuh harus berkaitan dengan pelajaran lain. Nah, materi itu tuh sebaiknya terhubung dengan mata pelajaran lain agar pembelajaran itu tuh lebih terpadu. Lalu yang keenam ada menstimulasi aktivitas siswa. Nah, buku ini tuh harus mendorong siswa untuk aktif melakukan latihan, proyek, dan kegiatan lainnya. Nah, lalu yang ketujuh ada menghindari konsep yang samar. Jadi maksudnya materi di dalam buku itu tuh harus disampaikan dengan jelas tanpa ada istilah yang membingungkan gitu. Jadi kalau ada misalnya istilah-istilah ambigu kayak misalnya ada bahasa asing, ada penjabaran arti di sesudahnya gitu. Lalu yang ke-8 ada memiliki sudut pandang yang tegas. Nah, buku ini tuh perlu konsisten dalam cara memandang dan penyajian topik. Lalu yang ke-9 ada menekankan nilai-nilai pendidikan. Nah, buku itu tuh harus menanamkan nilai moral dan sosial kepada para siswanya. Lalu yang terakhir yang ke-10 ada buku teks haruslah menghargai perbedaan siswanya. Nah, jadi buku teks yang baik itu tuh harus inklusif dan memberi ruang bagi keberagaman kemampuan dan latar belakang siswa.
Nah, jadi teman-teman, dari 10 kriteria Grinding dan Petty yang saya jabarkan tadi, saya memilih 5 kriteria terakhir dari nomor 6 sampai 10 yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kriteria yang pertama itu tuh ada buku teks haruslah dapat menstimulasi atau merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Nah, berdasarkan angket yang telah saya buat, saya mau menyusun 2 pertanyaan sebagai instrumen penelitian pada aspek pertama ini. Nah, kedua pertanyaan tersebut meliputi yang pertama, apakah buku ini tuh membuat Anda tertarik untuk memecahkan masalah atau mengerjakan tugas dalam materi? Nah, lalu yang kedua, apakah buku ini tuh memberikan kegiatan yang membuat Anda aktif dalam belajar? Nah, berdasarkan data hasil angket yang telah disebarkan, seluruh responden atau 100% siswa ini tuh memberikan jawaban iya pada kedua pertanyaan tersebut. Jadi secara umum, para siswa ini tuh menilai bahwa buku ini mampu membangkitkan rasa ingin tahu, memotivasi mereka untuk mencoba memecahkan soal-soal yang disajikan, serta membuat proses belajar terasa lebih seru dan menantang. Nah, beberapa siswa juga bahkan mengungkapkan bahwa buku ini tuh membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah karena dilengkapi contoh dan latihan yang cukup banyak sehingga mereka terdorong untuk aktif dalam mencoba. Jadi secara keseluruhan, tanggapan siswa ini tuh menunjukkan bahwa buku ini berhasil menciptakan suasana belajar yang tidak pasif dan memberi dorongan nyata bagi mereka untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, temuan angket tersebut itu tuh juga sejalan dengan hasil telaah langsung yang terhadap isi buku yang telah saya teliti. Pada halaman 20, terdapat aktivitas diskusi kelompok setelah membaca teks nama keluarga, yang mengajak siswa menjawab pertanyaan pemahaman, menyampaikan pendapat, dan memberikan alasan. Nah, aktivitas seperti ini tuh terbukti mampu menstimulasi kemampuan pemecahan masalah sekaligus mendorong keterlibatan aktif siswa. Nah, kemudian pada halaman 24 bagian berlatih ini juga pada buku ini menghadirkan latihan analisis terhadap teks lain dengan menilai kohesi dan koherensi paragraf. Latihan tersebut tuh tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi juga melatih mereka untuk menyusun pendapat secara runtut dan kreatif. Nah, jadi dengan demikian, kesesuaian antara hasil angket dan pengamatan langsung ini menunjukkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum Merdeka itu telah memenuhi kriteria stimulasi aktivitas pribadi siswa dengan baik. Nah, lalu pada kriteria kedua yaitu buku teks haruslah menghindari konsep yang ambigu atau menimbulkan kebingungan bagi siswa. Nah, saya menyusun 2 pertanyaan angket untuk menilai kejelasan penyajian materi di dalam buku ini. 2 pertanyaan tersebut meliputi yang pertama, apakah penjelasan dalam buku itu sudah jelas dan tidak membingungkan? Lalu yang kedua, apakah contoh yang diberikan dalam buku tersebut membantu Anda memahami teks yang sulit? Nah, dari hasil angket yang disebarkan, sebanyak 90,9% siswa atau 10 siswa menjawab iya untuk pertanyaan pertama dan 1 siswa menjawab tidak. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, seluruh responden atau 100% siswa itu tuh menjawab iya. Jadi secara umum, mayoritas siswa itu menilai bahwa penjelasan dalam buku ini tuh disajikan secara runtut dan mudah diikuti. Mereka juga menegaskan bahwa contoh-contoh yang disediakan membantu menjernihkan bagian yang sulit. Catatan kecil dari sebagian siswa menunjukkan bahwa beberapa bagian masih perlu contoh tambahan atau penyederhanaan bahasa agar bisa diakses oleh semua tingkatan kemampuan membaca. Hasil angket tersebut juga selaras dengan temuan dari telah isi buku yang saya lakukan. Pada bab 1 halaman 22 dan halaman 25, buku menyajikan konsep kohesi dan koherensi melalui pendekatan visual dan definisi langsung yang meminimalkan potensi kebingungan. Secara rinci, di halaman 22 itu tuh konsep kohesi dan koherensi diuraikan dengan bagan visual yang memisahkan pengertian, unsur, dan contoh, sehingga siswa itu dapat melihat hubungan antar komponen secara jelas. Selanjutnya pada halaman 25, istilah infografik itu tuh dijelaskan dalam kotak penjelasan berwarna biru yang mendefinisikan infografik itu tuh sebagai penyajian informasi dalam bentuk gambar, bukan teks. Nah, jadi dengan adanya penjelasan terhadap istilah tersebut tidak menimbulkan kebingungan dan mengurangi ambiguitas pada siswa. Berdasarkan kesesuaian antara tanggapan siswa dan hasil telah isi buku, dapat disimpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia ini tuh efektif menghindari konsep yang samar. Meskipun demikian, beberapa bagian masih berpotensi diperkuat dengan tambahan contoh atau pemahaman semua kelompok siswa. Nah, lalu pada kriteria yang ketiga yaitu
buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas. Nah, saya menyusun 2 pertanyaan angket untuk kriteria ini dengan pertanyaan yang pertama yaitu, apakah buku ini menyampaikan materi dengan cara yang konsisten dari awal sampai akhir? Lalu yang kedua, apakah Anda bisa memahami tujuan atau pesan yang ingin disampaikan penulis buku ini? Oke, jadi hasil angket itu menunjukkan seluruh responden atau 100% siswa menjawab iya pada kedua pertanyaan tersebut. Secara umum, siswa menilai bahwa penyajian buku tersebut berlangsung dengan pola yang tetap, dimulai dari teori, dilanjutkan dengan contoh, kemudian aktivitas. Nah, mereka juga menyebutkan bahwa alur penjelasannya itu tuh tidak loncat-loncat. Terus bahasa yang digunakan itu tuh cukup lugas, serta gambar dan contoh yang disertakan itu membuat pesan penulis lebih mudah dipahami. Beberapa siswa juga menegaskan bahwa konsistensi ini tuh membuat mereka lebih mudah mengikuti materi dari bab ke bab tanpa kebingungan. Nah, hasil ini tuh selaras dengan temuan saya saat menelaah buku tersebut secara langsung. Pada bab 1 halaman 6, buku ini tuh menyajikan contoh teks deskripsi melalui kutipan cerita yang memuat emosi, suasana, dan penggambaran secara rinci. Nah, jadi penyajian contoh yang kuat ini tuh memperlihatkan arah sudut pandang penulis yang konsisten dalam menekankan detail yang deskriptif. Lalu selanjutnya ada di halaman 3, bagian kupas teori. Nah, ini tuh menjelaskan konsep teks deskripsi secara lugas melalui definisi yang langsung pada inti, penjelasan tentang unsur emosi, majas, dan detail visual. Ini tuh disampaikan secara runtut sehingga siswa ini tuh memahami teori sebelum melihat contohnya. Penyusunan seperti ini tuh menunjukkan bahwa buku ini memiliki urutan pemikiran yang konsisten dan dapat diikuti dengan mudah. Lalu keselarasan antara penyajian definisi di awal dan contoh konkret di halaman berikutnya itu memperlihatkan kesinambungan penyampaian materi, pola penjelasan, teori, contoh, aktivitas, itu dipertahankan di seluruh bab sehingga sudut pandang penulis itu mengenai bagaimana materi harus dipahami oleh siswa menjadi jelas dan tidak berubah-ubah. Nah, dengan demikian, berdasarkan hasil angket dan temuan isi buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini tuh telah memenuhi kriteria Greene dan Petty dari sudut pandang yang jelas dan tegas. Nah, selanjutnya pada kriteria keempat yaitu buku teks haruslah mampu memberi pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Pada kriteria ini saya menyusun 2 pertanyaan angket untuk mengukur sejauh mana buku ini tuh menanamkan nilai moral, sosial, dan karakter kepada peserta didik. Pertanyaan pertama yaitu, apakah buku ini mengajarkan nilai-nilai positif seperti kerja keras dan kejujuran? Lalu pertanyaan kedua yaitu, apakah buku ini mendorong Anda untuk menghargai perbedaan dengan orang lain? Oke, jadi dari hasil angket tersebut dikumpulkan sebanyak 90,9% responden menjawab iya pada pertanyaan pertama, sedangkan 100% responden menjawab iya pada pertanyaan kedua. Jadi secara umum, siswa ini tuh menyatakan bahwa buku ini tidak sekedar menyajikan materi yang relevan, tetapi juga memuat pesan-pesan moral dan sosial dengan kehidupan sehari-hari. Siswa juga melaporkan bahwa contoh teks, ilustrasi, dan aktivitas diskusi dalam buku ini tuh memudahkan mereka menangkap pesan tentang kejujuran, tanggung jawab, empati, dan pentingnya menghargai perbedaan sikap dan kebiasaan. Nah, lalu hasil angket tersebut juga selaras dengan hasil telah isi buku. Pada bab 1 halaman 12, buku itu tuh menampilkan kegiatan menulis teks deskripsi yang menggunakan tradisi merti dusun sebagai contoh konseptual. Teks dan gambar pada halaman tersebut juga tidak hanya menggambarkan suasana kegiatan, melainkan juga memuat nilai-nilai positif seperti rasa syukur, kebersamaan, kerjasama, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur. Penjelasan mengerti makna merti dari merti dusun tadi juga yaitu sebagai bentuk membersihkan desa dan ungkapan syukur, menunjukkan bahwa buku itu secara sadar menanamkan nilai spiritual dan sosial yang penting bagi perkembangan karakter siswa. Lalu terdapat ilustrasi juga di halaman tersebut yang menggambarkan masyarakat yang sedang bergotong royong dalam pelaksanaan upacara tersebut yang memperkuat pesan tentang solidaritas dan keterlibatan bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan demikian materi pada halaman 12 ini tuh membuktikan bahwa buku ini tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga memberi pemantapan nilai moral, budaya, dan religius secara nyata. Nah, jadi berdasarkan kesesuaian antara tanggapan siswa dan telah isi buku, dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini tuh telah memenuhi kriteria Greene dan Petty dalam aspek penekanan nilai. Nah, lalu pada kriteria terakhir yang saya gunakan yaitu buku teks harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa yang mempergunakannya. Nah, pada
kriteria ini saya menyusun 2 indikator pertanyaan angket untuk mengukur sejauh mana buku ini tuh mampu mengakomodasi keberagaman gaya belajar dan karakter siswa. Nah, 2 indikator tersebut yaitu meliputi yang pertama, apakah buku ini tuh cocok digunakan dengan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan kedua yaitu apakah buku ini tuh memberi ruang bagi Anda untuk mengembangkan ide atau kreativitas sendiri. Nah, dari hasil penelitian, kedua indikator tersebut memperoleh persentase 100% siswa menjawab iya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa ini tuh menilai buku ini sangat baik dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Jadi secara umum, para responden itu tuh menyatakan bahwa variasi aktivitas di dalam buku, mulai dari membaca teks, mengamati contoh, berdiskusi, mengerjakan latihan, hingga menyelesaikan proyek, membuat mereka tuh dapat belajar sesuai dengan kenyamanan dan karakter belajarnya masing-masing. Mereka juga merasa bahwa buku ini tuh memberi ruang bagi mereka untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya, misalnya melalui tugas menulis puisi, cerita, deskripsi, atau esai yang memungkinkan mereka mengekspresikan gagasan secara bebas. Nah, hasil angket tersebut juga selaras dengan temuan analisis langsung terhadap isi buku. Pada bab 1 halaman 25, buku ini menampilkan ilustrasi visual yang kuat sehingga sangat mendukung gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih mudah memahami konsep melalui gambar atau tampilan visual. Nah, lalu pada halaman 16 terdapat aktivitas menyimak lagu yang secara langsung itu mengakomodasikan gaya belajar auditori karena siswa itu diajak memahami materi melalui proses mendengarkan. Sementara itu pada halaman 8, buku ini tuh menyajikan aktivitas membuka kamus dan mencari arti kata secara mandiri. Nah, kegiatan ini tuh menuntut gerak, praktik langsung, dan eksplorasi, sehingga sangat sesuai untuk siswa dengan gaya belajar kinestik. Ketiga halaman tersebut itu membuktikan bahwa buku ini tuh benar-benar memperhatikan variasi cara siswa memahami materi berdasarkan kecenderungan belajarnya masing-masing. Dengan demikian, kesesuaian antara temuan angket dan hasil telah isi buku itu menunjukkan bahwa buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum merdeka itu telah sepenuhnya memenuhi kriteria kualitas buku menurut Grini dan Petty dalam aspek penghargaan terhadap perbedaan pribadi siswa yang mempergunakannya. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan analisis saya terhadap buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum merdeka ini tuh, buku tersebut sudah memenuhi 5 kriteria kualitas buku menurut Grini dan Petty yang baik. Nah, pada aspek stimulasi aktivitas, buku ini tuh menyediakan berbagai bentuk latihan seperti proyek dan kegiatan yang mendorong siswa terlibat aktif. Lalu pada aspek kejelasan konsep, penyajian materi ini tuh didukung dengan visualisasi, contoh konkret, dan definisi yang tidak ambigu. Lalu pada aspek penyajian isi yang baik, buku ini tuh menyajikan materi secara terstruktur, runtut, dan relevan dengan kebutuhan pelajaran. Lalu pada aspek penekanan nilai, buku ini tuh memuat pesan moral dan sosial budaya, serta nilai religius yang disampaikan melalui teks, ilustrasi, dan aktivitas. Lalu pada aspek terakhir yaitu aspek penghargaan terhadap pribadi siswa yang mempergunakannya, buku ini jelas terbukti mengakomodasi beragam gaya belajar serta memberi ruang bagi kreativitas dan ekspresi individu siswa. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh hasil angket ini tuh menunjukkan kecenderungan yang sangat positif dan temuannya itu juga sejalan dengan isi buku yang saya analisis. Dengan demikian, buku teks bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum merdeka ini tuh dapat dinilai memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan sebagai sumber belajar. Nah, meskipun buku itu telah memenuhi 5 kriteria Grini dan Petty, namun masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama itu tuh ada penambahan contoh pada beberapa submateri yang akan membantu siswa yang membutuhkan penjelasan berlapis itu agar lebih mudah memahami konsep yang abstrak. Lalu yang kedua yaitu bisa melakukan penyederhanaan bahasa pada bagian tertentu yang akan memudahkan siswa dengan kemampuan membaca yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada bisa menyisipkan kegiatan refleksi dan proyek yang lebih variatif sehingga dapat memperkaya mereka dalam hal kreativitas dan pengalaman belajarnya. Lalu yang keempat ada bisa menambahkan latihan konseptual yang lebih dekat dengan situasi kehidupan yang nyata sehingga dapat memperkuat relevansi materi mereka itu tuh dengan keseharian peserta didik. Nah, rekomendasi ini tuh diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengembangan buku, guru maupun pihak sekolah agar proses pembelajaran ini tuh menjadi lebih komprehensif, inklusif, dan bermakna bagi seluruh siswa.
Nah, demikian pemaparan hasil analisis saya terhadap buku Bahasa Indonesia kelas 9 Kurikulum Merdeka ini yang telah saya analisis. Nah, saya berharap hasilnya ini tuh dapat memberikan gambaran mengenai kualitas buku teks yang digunakan dalam pembelajaran serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penggunaan buku di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami kualitas buku teks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.